Baik, kita lanjut kuliah kita. Jadi materi kita hari ini mengenal sensor ultrasonik ya. Materinya dalam bentuk slide bisa kamu download di sini. Nah, hari ini karena ada kebijakan baru ya dari kampus ya. Kalau e-learningnya sudah pakai Zoom, boleh nggak usah pakai banyak tugas katanya gitu dari kampus ya. Ya sudah ya. Kita sudah pakai Zoom dan saya ngamati kelas ini lumayan rajin ya untuk mengikuti perkuliahan dengan Zoom meeting ini. Jadi di e-learning tuh saya cuma pasang nih materi, terus ini link Zoom meetingnya sama forum, sama nanti video Zoom meetingnya kita upload juga ya. Biar kalau ada yang nggak sempat mengikuti dengan Zoom meeting bisa mengikuti videonya ya, video recordnya ya. Oke, jadi apa itu sensor ultrasonik ya? Ya, kalau kita buka materinya, ya, ini sensor ini adalah komponen yang sangat penting ya di microcontroller. Nah, ini biasanya kalau orang mau belajar awal membuat robot ya, membuat robot. Banyak sih terapannya ya, di antaranya yang banyak dipakai orang untuk membuat robot. Jadi dia untuk deteksi benda ya, benda yang dekat dengan sensor ini gitu ya, keberadaan benda ya. Atau kalau dalam kehidupan sehari-hari sih ini sudah dipakai lama ya. Jadi kalau kamu punya mobil yang ada sensor parkir itu, nah sensor parkir itu pakai ultrasonik ini ya, sensor yang ini dipasang di belakang mobil ya atau di depan ya. Kalau kita parkir mundur, dia akan mengeluarkan bip ya. Makin dekat dengan benda penghalang dia kan bipnya makin kenceng gitu ya. Nah, kalau kita pakai kendaraan itu ya. Nah, ini gunakan perangkat sensor ultrasonik ini. Jadi perangkat ini merupakan alat yang akan mengukur jarak suatu benda dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Jadi ini ada dua pemancar ini sebenarnya. Yang satunya itu memancarkan gelombang, satunya nangkep gitu ya. Jadi dia akan mengukur jaraknya dari waktu yang dibutuhkan pada saat gelombang mulai dipancarkan dengan saat gelombang ditangkap lagi gitu ya. Nah, sensor ultrasonik menggunakan transducer untuk mengirim dan menerima pulsa ultrasonik yang menyampaikan kembali informasi tentang kedekatan objek. Itu konsepnya. Nah, bagaimana cara sensor ultrasonik ini bekerja? Sensor ultrasonik bekerja dengan mengirimkan gelombang suara dengan frekuensi di atas jangkauan pendengaran manusia. Jadi kita nggak dengar ya, tapi karena frekuensi getaran suara yang bisa didengar oleh telinga manusia kan ada batasnya ya. Kamu cari di Google ada tuh batas frekuensi suara yang bisa didengar oleh telinga manusia ya. Tapi kalau hewan mungkin dengar ini. Ada hewan yang dia di luar batas telinga kita dia bisa dengar ya gelombang ini ya. Transducer sensor bertindak sebagai mikrofon untuk menerima dan mengirim suara ultrasonik. Sensor ultrasonik seperti ini maksudnya, menggunakan transducer tunggal untuk mengirim pulsa dengan menerima gema ya. Jadi gema itu pantulan dari gelombang ultrasonik ini gitu ya. Sensor menentukan jarak ke target dengan mengukur selang waktu antara pengiriman dan penerimaan ultrasonik. Jadi ada caranya untuk mengukur jaraknya nih. Nah, kalau kita lihat di webnya ini ada nih. Jadi saya sudah buka webnya. Bentar ya. Nah ini cara bekerjanya ya. Cara bekerjanya seperti ini ya. Jadi pada saat transmit, ini salah satu komponen lubang ultrasonnya tadi akan memancarkan gelombang, nah gitu ya. Tuh, nah pada saat terkena penghalang nanti gelombang akan mantul gitu ya. Dan akan diterima oleh sensor yang satunya lagi. Jadi ada transmit, ada receive, ada transmit, ada receive, nah, gitu ya. Ini terapannya banyak loh. Kalau misalnya
Kalau kamu kreatif ya, untuk mendeteksi nanti ada proyeknya nanti. Kalau yang terapannya yang praktis yang berhubungan dengan kondisi saat ini yaitu ada orang yang membuat apa itu tempat untuk mengeluarkan apa untuk desinfektan ya yang untuk nyuci tangan ya, mensterilan tangan itu ya. Nah, jadi bagaimana membuat desinfektan tuh otomatis dia keluar saat tangannya mendekati botol desinfektan itu gitu ya. Nanti terapan nanti kita uraikan juga bisa nanti. Nah, jadi ini cara kerjanya sensor ini ya. Itu balik lagi ke slide-nya. Ini sorry ya. Nah, ini itu cara kerjanya. Terus nah, apa fungsi dari sensor ultrasonik ya? Ada beberapa nih fungsinya ya. Pertama bisa untuk sensor jarak ya. Level dan jarak ultrasonik biasanya digunakan dengan ya pada platform sebagai microcontroller ya. Sebenarnya nggak hanya Arduino ya. Dengan Raspberry Pi bisa dia ya diprogram ya. Ini bahkan ada beberapa microcontrollernya, ada ARM, ada PIC, ya, Beagleboard dan banyak lagi ya. So sensor ultrasound ini juga mengirimkan gelombang suara ke arah target dan akan menentukan caranya dengan mengukur waktu yang dibutuhkan gelombang yang dipantulkan kembali ke penerima. Nah, ini bisa juga nih kalau orang yang kalau dipasang di kapal ya, tapi mungkin yang kekuatannya besar ultrasoniknya kali ya, yang bisa bergerak sampai ratusan mungkin bahkan ukuran kilometer ya. Itu dipakai untuk mengukur kedalaman laut gitu ya. Ultrasonik ini ya. Sensor ini merupakan alat elektronik yang akan mengukur jarak suatu target dengan memancarkan gelombang suara ultrasound, kemudian akan mengubah suara yang dipantulkan menjadi sinyal listrik. Nah, sensor sering digunakan sebagai sensor jarak. Bisa digunakan dalam sistem penghindaran rintangan serta dalam pembuatan ya. Kalau kita membuat robot dipakai terapan untuk robot, biasanya kalau kamu mau bikin robot yang tidak perlu pakai remote tapi robotnya tidak numbur gitu ya. Nah, kalau contoh produk yang sudah dijual di pasaran yaitu mesin untuk membersihkan lantai itu ya, yang robot bentuknya. Membersihkan lantai yang tinggal kita lepas saja nanti dia akan membersihkan seluruh lantai di satu ruangan ya. Tanpa robotnya tadi numbur nah itu ya. Nah, dia menggunakan ini sensornya. Terus contoh terapannya. Nah, kalau kita kupas komponen ultrasonik ini ada beberapa bagian ya. Pertama ada bagian yang disebut dengan piezoelektrik. Fungsinya sebagai pengubah energi listrik dijadikan menjadi energi mekanik. Nah, gitu ya. Dia komponen elektrik gitu ya. Material dasar yang terdapat pada piezoelektrik menghasilkan medan listrik saat terjadi tekanan mekanis dan sebaliknya, gitu ya. Itu yang lubang bulat-bulat tadi ya, di gambar tadi. Misalnya rangkaian pengukur dioperasikan pada mode pulsa dengan unsur piezoelektrik yang sama sehingga bisa digunakan sebagai mode receiver dan transmitter. Nah, jadi sebenarnya komponennya sama itu yang memancarkan maupun yang menerima frekuensi ultrasonik ini gitu ya. Tuh. Frekuensi dihasilkan tergantung dari osilator yang terpasang dan itu akan disesuaikan dengan frekuensi kerja dari transducer. Oke, yang kedua komponennya yaitu transmitter. Merupakan alat yang mempunyai peran sebagai pemancar gelombang dengan frekuensi 40 kHz. Nah, ini frekuensinya ya. Jadi frekuensi dari ultrasonik itu adalah 40 kHz. Karena itu ya ini tidak tertangkap oleh pemancar radio ya. Tidak masuk oleh telinga kita, nah gitu ya. Nah, tapi hanya komponen ini yang bisa tangkap itu ya. Yang bersumber dari osilator. Frekuensi tersebut dihasilkan dari rangkaian osilator serta amplifier sinyal atau penguat sinyal ya. Nah, jadi jauh
atau jangkauan dari sensor ini itu bergantung dari amplifiernya nih. Kalau makin kuat mungkin bisa menentukan jarak yang jauh. Contohnya tadi kalau di kapal-kapal itu untuk menentukan kedalaman laut ya supaya kapal itu tidak karam ya. Nah, dia bisa dari jarak yang jauh dia tahu di depannya ada benda apa, dia di lautnya itu kedalamannya berapa supaya dia tidak karam nih. Pada amplifier sinyal akan menghasilkan sinyal listrik yang diumpankan ke piezoelektrik dan terjadilah reaksi mekanik. Nah, gitu ya. Oke. Itu kemudian yang terakhir ada komponen terakhirnya adalah receiver ya. Yaitu terdiri dari transistor ultrasonik yang memakai piezoelektrik yang difungsikan sebagai penerima gelombang pantulan. Nah, ini kalau transmitter yang mengirim gelombang, receiver yang menerima gelombangnya. Ya. Oke, ini bagian dari sensor ini. Kemudian berikutnya, nah contoh project yang menggunakan sensor ini ya. Nah, mungkin ini nanti kita coba besok ya. Tapi kalau untuk pembelajaran teori ini ya kita lihat dulu kayak apa ya. Contoh sensornya nih. Kamu bisa buka di alamat ini ya. Di alamat ini saya klik bisa nggak nih? Oh bisa nih, saya klik. Oh nggak bisa saya klik ya. Nah, kalau nggak bisa diklik berarti ini harus saya copy apa nih alamatnya, nyebar ilmu alamat blogsnya ya. Ini bukan ya. Oh ini Arduino Web ID ya. Ini bukan. Oh ini kali. Oh ini ya nyebar ilmu. Nah ini ya. Nah ini juga ada teorinya tadi. Saya ngambil dari sini juga ya. Nah ini rumusnya untuk menentukan jarak ya. Jadi jarak itu rumusnya adalah 340 dikalikan dengan T waktu nih. Ini dia bisa mendetek sampai ukuran mikrodetik ya. Nah, berapa detik gitu ya. Berapa detik dibagi dengan 2 ya. 350 kali waktunya T dibagi 2. Ini adalah rumus jarak yang dihasilkan ya. Tuh. Nah, kalau kita mau buat proyeknya maka bahan-bahan yang dibutuhkan ini. Nah, selain Arduino-nya, terus modul sensor. Nah, sensornya ini kodenya yang sensor standar ya, HCSR04 ini. Kalau kita beli Arduino Kids-nya biasanya dia ini standar pasti ada ya. Tuh, nah rangkaiannya simpel seperti ini ya. Nanti besok-besok pas praktikum kita coba ini. Nah, kode programnya ini. Kode programnya ini nanti kita lihat. Saya ada sih contoh ini robot yang dibuat oleh siswa saya kemarin. Nanti saya carikan itunya ya, videonya ya, atau besok kita tampilkan ya dia. Dia menggunakan ini, menggunakan sensor ultrasonik ini sama motor ya. Jadi rodanya tuh ada 4 motornya dia. Setiap roda tuh ada 1 motornya dia supaya dia bisa bergerak kanan kiri gitu. Jadi ada siswa saya yang pernah jumpa robot ya. Ya robot sederhana aja. Robotnya tadi cara kerjanya. Jadi dia kalau dijalankan tidak butuh remote, dikendalikan pakai remote ya, tapi dia tidak akan numbur benda. Ya. Kalau ada benda dia akan mendetek dan membelok sendiri gitu ya. Tuh ultrasonic. Nah, terus apa lagi yang penting-penting ya. Ini terus ini sudah cukup nih. Oh ya, satu lagi contoh project yang cukup menarik ya yang tadi saya temukan tadi. Nah, ini ada orang membuat hand sanitizer otomatis dengan Arduino. Nah, ini programnya nggak jauh beda dengan yang kita buat tadi. Jadi alat yang dibutuhkan tentu saja sensor ultrasoniknya untuk deteksi tangan ya atau benda yang mendekati sensor itu ya berarti tangan kalau dia itu terus nanti dia sensornya itu oleh microcontrollernya itu mengendalikan servo ya. Servo itu motor ya, motor listrik yang bisa digerakkan itu. Yang dia bergerak berapa derajatnya gitu. Itu bisa diprogram ya, namanya servo. Tuh. Nah, programnya ini ya.
Ini keren nih, kalau kamu mau nyoba boleh, ini sangat aplikatif ya, kalau zaman sekarang jangan dibutuhkan. Ya tentu saja nih terapannya bisa tidak harus hand sanitizer ya, bisa juga dipasang di itu galon untuk nyuci tangan itu ya di keran ya. Jadi orang kalau mau nyuci di keran itu tidak perlu nyentuh kerannya gitu ya. Tinggal didekatkan tangannya. Nah ini contoh, bisa nyalakan ya. Ini contoh project yang diterang, ini nggak lama kok videonya. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Sekolah Robot Indonesia. Hari ini kami akan berbagi tutorial bagaimana membuat alat hand sanitizer otomatis dengan menggunakan Arduino. Banyak sih youtuber yang membuat konten berbasis Arduino nih ya. Kalau yang paling terkenal tuh Dwi Arsana. Dwi Arsana ini udah masternya, udah hebat ya. Jadi dia sampai punya printing 3 dimensi untuk membuat komponen-komponennya itu ya. Ini salah satunya nih. Ini saya baru buka sekali nih. Nggak tahu siapa nih youtubernya. Jadi ini bahan-bahan yang kami butuhkan untuk membuat hand sanitizer otomatis. Yang pertama, untuk dari segi elektroniknya, kami ada. Nah ini dia menggunakan Arduino Nano ya. Nah ini kamu lihat nih contoh. Arduino Nano itu Arduino yang kakinya nggak ada dia, kalau mau pakai kaki dia nambah perangkat sendiri gitu. Terus untuk mendeteksi atau di solder langsung. menggunakan sensor jarak atau ultrasonik. Sensor jarak itu. Sedangkan untuk mekanik geraknya kami menggunakan ini kita modif sendiri bisa nih, ini enggak harus. Kalau ini orang ini pakai printing 3D nih bikinnya. Teman-teman bisa download di link yang kami infokan di deskripsi. Nah, kita modif. Oke, jadi langsung bikin dewek kemudian bisa kita yang biru dulu. Mulai dari perakitan mekaniknya. Jadi ini nanti langsung dipasang ke hand sanitizer botol seperti ini ya, yang bisa ditekan ini. Ya. Nah untuk lebar dari botol hand sanitizer-nya ini boleh yang agak lebih besar atau boleh yang agak lebih kecil, asalkan ini muat. Jadi ini memang sengaja dibuat kalau lebih besar bisa, kalau lebih kecil kayak ini kan lebih kecil. Kalau lebih kecil kayak ini, jadi kita harus ngasih spot atau ngasih busa di sini biar bisa rapat. Kalau mau hemat ini diganti dengan tali itu bisa nih, tali yang kabel tie atau kabel tis. Nah, kabel jadi teman-teman juga siapkan kabel tis itu ya, untuk ngepetnya itu. Oke, berikut proses perakitan dari hand sanitizer otomatis. Lihat ya. Saya cepetin ini ya. Kita manfaatin bumpernya ini, biasanya nggak pernah dipakai, cuma jadi komponen yang biru itu untuk dudukan itunya ya, untuk dudukan servonya ya, jadi supaya servonya dudukannya mantap gitu ya. Kalau menurut saya nih, kalau mau sudah terpasang, ekonomis caranya dipakai lem tembak aja itu bisa. Pakai lem tembak, lemkan langsung ditutup botolnya itu. Yang penting tidak mengganggu gerakan dari pencetannya itu ya. Kalau mau ekonomis ini, tempat dudukan dari servonya itu, servonya di lem tembak aja. Oh, dia masih pakai kabel tie ini ya. Nah, sudah terpasang semua. Tinggal kita potong aja untuk sisa-sisa dari kabel tie. Cepetin ya. Sorry. Ada GND, VCC, sama Eco, sama Trik. Jadi untuk VCC, untuk merakit, kita menggunakan kabel warna merah. Sensornya GND menggunakan kabel warna hitam. Terus Eco sama Trik kita menggunakan kabel warna kuning. Jadi biar standar. Nah, jadi dia dipasang menghadap ke bawah ya.
Maksudnya untuk mendeteksi keberadaan dari itu kan. Menggunakan dari tangan ya. 2 Kalau ada mili tangan mendekat, untuk dibautkan servonya akan nyala sehingga dia mengeluarkan cairan itunya ya. Hand sanitizer-nya. Ini kalau saya nih bikin plat ini aja, bikin plat plastik aja, cari plastik yang datar ya, bikin plat terus dilem tembak aja tuh nempelkan itu. Ini teman-teman bisa milih sesuai dengan selera masing-masing atau sesuai dengan apa? Sesuai dengan. Nah kalau Arduino Nano ini dia kecil dia barangnya, perangkatnya, sehingga kalau dipasang diaplikasikan itu dia tidak membutuhkan banyak tempat ya, dia kecil. Itu untuk servo, terus untuk trigger dari sensor ultrasonik, trig ini masuk ke pin nomor 4, terus echo masuk ke pin nomor 3. Nah sedangkan tinggal sisa 2 kabel lagi, yaitu GND ke yang G atau warna hitam, sama VCC ke yang V atau ke yang warna merah. Oke, sudah jadi wiringnya. Nanti tinggal diupload program yang sudah disiapkan, terus ditempel di body dari hand sanitizer. Nah, pakai double tip atau isolasi bolak-balik. Oke, jadi nanti tahapannya setelah diprogram, terus geraknya servo pas, nanti tinggal kita masang ini. Ya. Jadi dia masang dia bikin lengan itu ya, lengan botol yang dihubungkan ke servo ini untuk menekan pencetan botolnya itu ya. Nah. Oke. Lanjut, kita tancapkan dulu untuk upload programnya. Cepet ini. Nah, ini susahnya kita Pak YouTube. Banyak iklan sekarang YouTube-nya. Nah, ini programnya. Jadi dia akan deteksi bendanya, dimasukkan ke variabel jarak tadi. Kalau jaraknya pada posisi tertentu dekat gitu ya, dia akan gerakkan servo ya. Kita coba. Ada di alamat webnya tadi programnya ya. Nah, sana mending kita tinggal ngopi aja kalau mau niru, cek ini. Kalau ada halangan di depannya sensor ultrasonik yang kurang dari atau sama dengan 9 cm, maka servo ini akan aktif bergerak. Coba kita kasih tuasnya ini ya. Kita pasang dulu ke arah atas ini. Ya. Tapi ini servonya yang kekuatannya tinggi nih kayaknya. Kalau yang biar bisa servo yang dari bawaan dari Arduino Kit Uno yang standar itu dia agak kecil dia servonya. Atau kuat enggak tuh? Untuk menekan tombolnya ini kan butuh kekuatan yang lebih. Yang misalkan kita atur segini ya. Ini kita coba. Nah, sudah keluar, cuman keluarnya jaraknya ini terlalu jauh, maka kita bisa set lagi. Dia diatur lagi set lengannya itu untuk mengukur seberapa banyak itunya cairannya keluar ya. Waktu standby berarti nanti waktu aktif dia akan lebih nekan dari botol hand sanitizer. Kita coba. Ini kalau menurut saya posisi sensor Arduino enggak di situ teman saya. Sensor Arduino tepat di atasnya pencetan itu kalau menurut saya, dia agak di sebelahnya kan. Ultrasonik dan board Arduino. Nah.
Oke, ini contoh proyeknya ya. Kamu bisa lihat sendiri kalau mau lihat ulang itu videonya, kalau mau meniru ide ini gitu ya. Oke, sampai di sini. Sekarang kalau ada pertanyaan boleh kita diskusi dulu ya. Jadi pertemuan ini saya hanya masang materi sama forum ya. Nah, forum ini. Silakan aktif di forum. Apa coba kalau ada yang mau nanya langsung ngetik di forum juga boleh. Jadi selesai malam ini coba. Pertanyaannya apa kita bahas ini. Oh, saya belum login nih. Kalau ada pertanyaan boleh langsung disampaikan atau via forum ini boleh ya. Nanti kita coba pas praktikum nanti ya. Coba kita terapkan pas praktikum. Minimal kita bisa mencoba bagaimana mendeteksi atau menggunakan ultrasonik ini ya untuk mengetahui jarak ini. Jadi kalau kita memprogram ultrasoniknya nih kita bisa tahu ada benda atau berapa jarak benda yang ada di depan sensor ini gitu ya. Kita coba nanti besok pas praktikumnya. Pak, saya mau tanya Pak. Ya, boleh. Untuk sensor yang HCSR04 itu maksimal jarak yang bisa deteksinya berapa Pak ya? Mungkin ada di speknya itu ya. Kalau Ada speknya. kamu browsing aja ada itu. Atau nanti kita pas praktikum kita coba aja berapa jarak benda terjauhnya yang bisa dia deteksi. Oh gitu. Jadi kita coba boleh. Ya. Saya enggak hafal juga ya speknya ya. Nah, tapi kalau kamu browsing pasti ada deh speknya. Jarak terjauh yang bisa dia detek berapa gitu kan. Itu pasti ada itu. Kalau untuk contoh sensor lain selain itu berarti ada apa namanya jarak yang lebih tinggi lagi Pak ya. Itu kan hanya contoh tuh yang HCSR04. Artinya selain HCSR04 ada sensor lain yang jaraknya mungkin yang lebih jauh lagi Pak ya. Iya tentu. Dia supaya nembaknya bisa jauh misalnya untuk deteksi jarak sampai ratusan atau kilometer mungkin butuh penguat dia. Jadi ada amplifiernya mungkin. Amplifiernya lain jadi ada penguatnya dia. Kalau yang ini biasanya dia kalau nggak salah hanya puluhan meter ini mentok-mentoknya. Terjauhnya dia 10 meter ya. Oke. Ya untuk pasien ini kita coba aja besok Ya. pas praktikum ya. Mudah-mudahan kamu yang beli alat ini ada ini ya. Biasanya standarnya ada di bawahnya. Ya. Itu ya kalau mau lebih memperdalam lagi bagaimana memperkuat sinyalnya ya mungkin bisa nih diakal-akalinya mungkin ada teknik untuk memperkuat amplifiernya itu ya. Atau memang yang tipe sensornya yang beda gitu ya kalau butuh untuk mendeteksi jarak jauh. Kalau yang canggih lagi terapannya memang yang sering kita lihat di YouTube itu udah banyak. Kalau di barat sana dibikin ya, yaitu mobil yang tanpa sopir itu ya. Mobil yang tanpa sopir di barat sana udah dibikin ya. Bahkan sudah dijual itu. Kalau di Indonesia mungkin sudah ada juga yang mobil yang bisa parkir sendiri itu ya. Jadi tinggal kita dekatkan di tempat yang memungkinkan mobil itu parkir, terus kita setting tekan tombol parkir, dia akan parkir sendiri itu ya, setirnya jalan sendiri. Itu dia menggabungkan beberapa sensor, di antaranya sensor ultrasonik ini untuk mendeteksi jarak benda di depan, di belakang, samping kanan, kiri itu. Ya. Jadi pasangi sensor kalau mobilnya. Kalau yang nggak mobil yang nggak pakai sopirnya di jalan itu dia dikonekkan juga dengan Google Map ya. Dengan peta digital ya, sehingga dia tahu jalan, mendeteksi benda di kanan kiri sampingnya, gitu. Termasuk kecepatan benda yang bergerak di depan kanan kiri sampingnya. Nah, itu dilengkapi dengan artificial intelligence ya, program
deep learning ya. Pakai deep learning machine learning untuk mendeteksi benda. Jadi kalau dengan algoritma machine learning mendeteksi benda selain dengan sensor ini ya, itu bisa dengan menganalisa gambar dari kamera ya. Jadi misalnya dari kamera itu nanti di capture, dia tahu di depan mobil ini ada benda ukurannya berapa misalnya. Bendanya ini apa truk, apa mobil sedan, apa mobil van, nah misalnya gitu kan. Terapan nanti dari olahan deep learning dia dimasukkan ke aplikasi mobilnya sehingga mobilnya benar-benar jangan numpur gitu ya, jangan numpur itu yang diterapkan di peralatan canggih ya. Jadi ke depan memang mobil itu enggak pakai supir lagi kali ini. Supirnya pakai ini. Pakai perangkat microcontroller digabung dengan software artificial intelligence ya. Kecerdasan buatan ya. Mobil cerdas ke depan ya. Gitu contoh terapannya ya. Ada lagi pertanyaan? Saya Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Itu kan di HCSR 04 itu kan ada 4 pin Pak, GND, VCC, Eco dan Trig ya Pak. Nah maksud dari Eco dan Trig itu apa Pak? Eco dan ya ini selesai ini memang terlalu minim, ini belum menjelaskan fungsi itu ya. Yang jelas ini sensor ini gini, dia butuh power ya, nah, jadi butuh tegangan dia. Jadi itu ada yang jelas ada kaki ground itu ya, itu berhubungan dengan tegangan ya. Tegangan minusnya ya, tegangan plusnya ada di salah satu itu. Di salah satu kakinya itu ya. Kita lihat di gambar rangkaiannya itu kalau mau lihat itu ya. Nah, terus kan prinsipnya ini ada apa? Sensor ini satunya mengeluarkan gelombang transmit ya. Satunya receive kan. Nah, ini kakinya itu di antara kakinya adalah kaki untuk mengirimkan nilai dari sinyal yang dihasilkan oleh receiver ya. Nah, jadi receivernya nangkap gelombang, nanti dia diubah ke bentuk sinyal gitu kan. Nah, ini dikirimkan ke kaki ini, dari kakinya masuk ke Arduino kan. Dari Arduino diolah menjadi angka digital gitu kan. Itu dia kakinya. Jadi kalau mungkin ground sama ini gambar saya nggak jelas ini ya. Yang jelas nih 2 kaki untuk ngasih power gitu ya. Ngasih tegangan, terus 3 kaki yang lainnya ini berhubungan dengan data. Nah, gitulah. 5 ya kakinya ya. Nah, kakinya ada 5 kalau yang di slide saya tadi ya. Di slide saya itu yang saya share-kan itu belum ada gambarnya. Coba saya share screen lagi ya. Masih beberapa menit, jadi saya share screen lagi. Ya, jadi kalau di slide saya ini sudah muncul belum? Belum ya? Di slide saya ini tipenya HY SRF 05 ya. Nah, ini ada kakinya itu ada 5 ya. Nah, ini yang jelas 2 kaki ini untuk suplai tegangan ya. Satunya masuk ground, satunya ke positif ya. Tuh, terus yang 3 kakinya ini berhubungan dengan sinyal ya. Sinyalnya tadi ada transmit, ada receive ya. Itu aja intinya. Untuk detailnya kalau mau ini di gambar rangkaian itu ya. Ya besok kita coba nih besok. Besok pas praktikum kita coba ya. Nah, kan memang kuliah kita ada teori praktek ya. Enak jadinya bisa nyoba nanti pas ini. Oh, mana yang contoh project tadi ya? Saya sudah buka webnya tadi sih. Bukan, satunya lagi. Oh, sorry. Nah, ini nggak salah ya. Ini yang project yang sederhananya ya. Nah, kalau yang ini hanya Arduino-nya. Nah, ini kan. Nah, jadi ini Arduino-nya hanya mengendalikan sensor ultrasoniknya, terus nanti hasil pembacaan datanya ya, yang datanya itu menunjukkan jarak tadi ya. Itu nanti bisa ditampilkan di serial ya.
di serial. Nah, di sini coba kita lihat di serial ya. Dia pakai perintah serial ini untuk mencetak output dari jaraknya. Nah, ini distance-nya jaraknya. Ya, nanti kita coba nanti ya. Sambil kita percobaan ya. Mengekspor alatnya ya, kekuatannya bisa berapa jaraknya gitu. Oke, itu. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita kuliahnya satu sesi ini jadilah ya. Nggak terlalu berat menurut saya ini. Kalau hanya belajar komponennya sebenarnya memang nggak simpel-simpel kalau Arduino itu. Yang berat itu Arduino kalau kamu mau nyari ide project loh ya sebenarnya, bikin project nian. Kalau mau project untuk riset saya banyak ide itu. Misalnya ya tadi sebenarnya yang contoh untuk bikin dipasang di alat hand sanitizer tadi bagus loh ide itu sangat aplikatif itu. Kalau untuk skripsi bisa nggak tuh? Kalau untuk skripsi caranya itu programnya itu ya, itu datanya tuh kamu simpan di web, di database caranya. Bisa untuk skripsi tadi, yang hand sanitizer tadi. Tapi caranya kamu bukan cuma buat alatnya hand sanitizer tadi, yang kamu sudah bisa niru aja ya dari bikinan orang ya. Tapi programnya tadi kamu kembangkan sehingga hasil pembacaan data, jadi misalnya jam berapa orang itu menggunakan hand sanitizer tadi misalnya gitu. Terus dalam satu hari itu berapa kali hand sanitizer itu digunakan orang gitu. Nah, itu kamu rekam, simpan ke database. Nah, jadi skripsi itu. Tentu kamu harus belajar lagi kalau mau pakai PHP bagaimana mengirimkan data dari Arduino ini ke PHP ya. Dari PHP bisa menyimpan ke MySQL kan. Nah, sudah jadi skripsi itu. Itu kalau mau jadi skripsi. Dari contoh simple project yang dibikin orang tadi loh, kamu sudah bisa niru tadi ya. Untuk percobaan awal dulu kamu tiru dulu orang tadi. Terus baru nanti cari lagi tutorial bagaimana mengirimkan data dari Arduino ke database. Nah,